Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah sampai di pertemuan ke-6 dari perjalanan mata kuliah Manajemen Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan. Hari ini kita akan masuk di materi dengan topik transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Materi ini saya akan bagi menjadi beberapa pertemuan sehingga kawan-kawan mampu memahami materi ini dengan baik. Namun, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, akhir-akhir ini itu di dunia tengah dilanda satu gerakan massal dengan maraknya tuntutan agar negara, lembaga publik maupun institusi bisnis privat semakin menegakkan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut good governance atau bisa disebut juga GG. Lahirnya konsep good governance tak lain karena desakan agar setiap keputusan yang diambil oleh setiap institusi tersebut, baik secara struktur maupun dalam proses pengelolaannya, dapat lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, dan taat hukum. Nah, memang sebenarnya tidak mudah untuk memenuhi keempat elemen inti dari good governance tersebut, apalagi di sebuah institusi publik. Walaupun telah mengusung nilai-nilai good governance, sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetaplah memunculkan banyak polemik dan dilema. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia memiliki karakter yang unik karena dibekali dengan undang-undang sebagai lembaga yang independen sesuai dengan undang-undang. Independensi BI itu di satu sisi memberikan kewenangan yang luas, tapi di sisi yang lain menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Inilah yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk selalu mengacu pada proses governance dalam melaksanakan setiap kewajiban. Governance Bank Indonesia itu mengacu pada 3 pilar, yakni selain independensi, juga akuntabilitas serta transparansi, yang sejatinya itu merupakan pilar utama dalam kegiatan semua bank sentral atau central bank governance. Terkait pilar akuntabilitas, Bank Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan dan bukti yang dapat diterima mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta menerima konsekuensi jika tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Pada pilar transparansi, BI berupaya untuk selalu memberikan kejelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil kepada publik. Pemenuhan pilar ini mengharuskan Bank Indonesia untuk membuka akses informasi yang disertai dengan komunikasi terkait upaya mencapai sasaran Bank Indonesia. Nah, komunikasi ini dibuka dan akses ini dibuka seluas-luasnya agar masyarakat atau publik itu bisa lebih tahu. Nah, hal tersebut yang membuat setiap kebijakan Bank Sentral selalu ditindaklanjuti dengan kegiatan komunikasi, sosialisasi, dan edukasi. Oke. Hanya dengan menerapkan prinsip-prinsip governance yang baik, maka pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, yang muaranya juga akan mendukung perekonomian nasional
dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan yang optimal. Nah, jika semua transparansi, akuntabilitas, komunikasi, independensi sudah dijalankan dengan baik, maka diharapkan visi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dapat dipercaya atau kredibel dapat tercapai. Nah, hanya dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, teman-teman, maka Bank Indonesia diharapkan ya bisa menjadi bank sentral yang mampu dipercaya. Akuntabilitasnya bagus, transparansinya bagus, sosialisasinya bagus, serta independensinya bagus. Oke? Nah, kita telah sampai di bagian akhir dari pertemuan pertama ini. Jadi saya harap kawan-kawan menyimak materi pendahuluan yang tadi. Lumayan panjang memang materi pendahuluannya, saya bagi sampai part 5. Sebelum kita masuk nanti ke materi untuk pertemuan 6 dan pertemuan 7, karena pertemuan 7 itu kan mengenai independensi. Kawan-kawan, saya antar dulu untuk masuk ke materi inti di bagian kedua nanti. Ya, tentang akuntabilitas, tentang transparansi, tentang sosialisasi. Oke. Jadi materi kali ini adalah masih bersifat pengantar untuk video pertemuan kali ini. Nanti di video selanjutnya saya baru akan mulai masuk untuk lebih mendetail membahas mengenai konsep akuntabilitas dan transparansi. Jika ada pertanyaan, seperti biasa kawan-kawan bisa berdiskusi di grup kelas. Dan kalau memang masih ada yang ingin ditambahkan, silakan kawan-kawan mencari tambahan literatur, artikel-artikel ilmiah, video-video edukasi, sehingga dapat menambah hasanah perbendaharaan pengetahuan mengenai akuntabilitas dan transparansi dari Bank Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.